Memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul khabir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wa fi riwayatin, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, asyukrulillahi wahdah allazi an'ama alaina fi hadal masa nastati wa nabda, yani dirasatana fi tanmiyah al-muqarrar li dirasah al-islamiyah fi jami'ah Sirajul Falah Bogor. Ana sa'idun jiddan hadal yaum limadha li'anna nastati an nabda wa aidon insyaallah sanadrus yata'allaq bi ba'di dinina khosatan, yakni fi kuliah tarbiyah al-islamiyah atau fi kuliah tarbiyah al-islamiyah, program studi pendidikan agama Islam. Wa kama arafna nahnul an, yakni fi marhalah magister. Wala budda alaina an nafham, yakni kaifa tariqah fi dirasah khasatan fi marhalah magister hadza. Naam. Wa maudu'una al-yaum insyaallah yata'allaq bi kaifa, yakni nadhariyah wa tanmiyatul muqarrar li tarbiyatil Islamiyah. Insyaallah sanabda hadal yaum ila takriban yakni arba'a asyara liqa'at. Okay, the first, let's thank to Allah Subhanahu wa Ta'ala, Lord of the world, Lord of the universe, and peace and praise and salam to be constant to the last messenger, the true idol, Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, to his family, to his friend, also to all followers, all companion until to the doomsday. Ladies and gentlemen, thank you very much for your attention. This is the first meeting for us yakni in the subject of the theories and the development of Islamic education. Extremely, I'm happy because we can discuss about the part of our religion is Islam. Today, if we talk about the Islamic education, specifically in the school, in the madrasa, maybe we talk about the Islam. So we have to learn, we have to study about Islamic education. In the other hand, if we study about the Islamic education, we have to know about the first is the basic philosophy of Islamic education, and also curriculum, and then method, media, and other issues in Islamic education. And as you know, today we are in the level of magister. In the Kemenag, in the religion ministry, we have in the KKNI level 8 or 8 level. So all of you are the master, and the study and the learning method different with the high school and the degree level. The KKNI level 8, we know every student in the magister program have to understand, have to create, and have to maybe develop the theories, yeah, not only descriptive,
the something, the subject, but we can develop the theories, develop the media, develop the method and other issues in Islamic education. And today we saw change the Ministry of Religion in Indonesia change the curriculum to OBA, outcome-based education. So every subject must or have two product in the subject. For example, our subject theories and the development of Islamic education. So every student have to write and have to develop and increase their skill. As a master, we have two skill. The first is speaking skill, and the second is writing skill. So every you, all of you have to increase your skill in writing. So inshallah, we will write the journal article, and then inshallah, all of you will be a speaker on the or presenter in international conference or international seminar. Okay, in the first meeting, is first session today, I will explain about the RPS, Rencana Pembelajaran Semester. Oke, semangat semuanya. Hatur nuhun sudah hadir pada kesempatan first session hari ini. Di pertemuan pertama ini, I will explain about the RPS. Ini adalah pembelajaran yang akan kita pelajari bersama dalam lebih kurang 14 session. Ya, this is the subject, teori dan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. This subject is core of our department. Ya, jadi mata kuliah ini adalah inti dari pembahasan dalam program studi Magister Pendidikan Agama Islam. Sehingga harus betul-betul paham about the theories of curriculum and then how to develop curriculum in Islamic education. Di Sekolah Tinggi Agama Islam Sirojul Pala Bogor tahun 2025. Ya, kode mata kuliahnya S2 PDP EPP 2312. Nama mata kuliahnya adalah Teori dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam. Bobot SKS-nya itu ada teorinya itu 2, kemudian prakteknya itu ada 1. Nanti ada praktek ya, praktek untuk bagaimana how to analyze the curriculum at your school. Oke, status mata kuliahnya adalah wajib. Ini tanggalnya kemarin di semester ganjil sebenarnya ya, 6 September 2025. Dosen pengampunya saya sendiri, koordinator mata kuliah Bapak Dr. Edi dan kepala program studi Bapak Dr. Zainal Abidin. Ya, after study this subject diharapkan ada namanya capaian pembelajaran ya. Jadi setelah belajar mata kuliah teori dan pengembangan kurikulum PAI ini di level magister ya harus mampu untuk menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini. Pertama adalah namanya itu CPL, capaian pembelajaran yang ada di program studi. Tadi saya katakan kita semuanya, all of you are the master, ya. Anda saat ini berada di level master. Seorang master, seorang magister itu bukan hanya not only describe, ya, tidak hanya mendeskripsikan, tetapi mampu untuk to analyze dan to develop the new idea, gitu ya. Jadi bukan hanya menarasikan, tapi juga mampu untuk mengembangkan, menganalisis, bahkan sampai nanti mengkritik ya. CPL artinya capaian pembelajaran ya, itu ada S, itu adalah sikapnya. Tentu saja kalau kita belajar ini tujuannya adalah semakin meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita belajar udah capek-capek ya, orang lain udah nyantai habis kerja gitu ya, pada tidur-tidur sama keluarga sambil sore-sore ngopi ngeteh gitu ya. Nah, kita masih kuliah nih, aduh 2 jam lagi full lagi nih, aduh banyak ngomong lagi nih, gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kuliah kita ini, ya ini adalah pesan moralnya, jangan sampai kuliah kita ini justru malah menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dengan belajar
di sini belajar mata kuliah ini khususnya keimanan kita itu akan meningkat, ketakwaan kita itu akan meningkat. Apalagi our subject is about the Islamic education curriculum, or curriculum of Islamic education. Jadi harus betul-betul memahami bagaimana kurikulum pendidikan agama Islam. Ya, pendidikan agama Islam dalam makna yang sempit itu adalah mata pelajaran yang ada di SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, kemudian juga di MI, MTS, Aliyah gitu ya, semuanya total atfal juga gitu ya. Kalau di SMP, SD, SMP, SMA, SMK itu adalah mata pelajaran adalah PAI, Pendidikan Agama Islam. Sementara kalau di MI, MTS, Aliyah itu ada Quran hadis, ada akidah akhlak, ada fikih, dan juga ada sejarah kebudayaan Islam. Ya, bahasa Arab dia tidak masuk ke rumpun PAI. Itu dalam makna yang sempit saat ini. Sementara dalam makna yang luas, seluruh aktivitas pembelajaran yang mengajarkan setiap peserta didik tentang agama Islam itulah PAI. Mau di masjid, mau di ma'had, mau di pesantren, mau di madrasah, sampai di gunung sekalipun, ketika itu mengajarkan agama Islam, maka itu adalah PAI. Gitu ya. CPL sikapnya. Berarti dengan belajar ini kita akan semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. CPL pengetahuan diharapkan nanti setelah belajar dari mata kuliah ini mahasiswa itu mampu menguasai ada teorinya, basic filosofinya, prinsipnya, dan juga teori-teori tentang pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam, baik secara konvensional maupun inovatif dalam perspektif Islam dan juga standar nasional pendidikan. Kemudian CPL KU, KU itu artinya keterampilan khusus. Jadinya nanti mahasiswa diharapkan itu mampu mengambil keputusan strategis dan menyajikan hasil teori dan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam dalam bentuk karya ilmiah dan dapat dipublikasikan di tingkat nasional maupun internasional. Like I said to you before, it's that every us to increase the two skill, ya. Setiap mahasiswa harus mampu meningkatkan dua kemampuan, dua skill ya. Yang pertama adalah speaking skill ya, bagaimana kemampuan keterampilan berbicara, terutama public speakingnya. Tapi saya yakin ini semuanya sudah nih ya. Tinggal nanti kita akan kasih challenge untuk jadi presenter di international conference gitu ya. Oke, kemudian yang kedua adalah writing skill, artinya itu kemampuan untuk menulis ya. Sebagian besar di Indonesia itu kalau nulis itu aduh susah gimana Pak gitu ya, mau nulisnya ya sekarang udah pakai AI aja, pakai artificial intelligence langsung 1 jam jadi tuh nulis gitu ya. Nanti boleh ya di akun YouTube saya juga sangat banyak sekali, nanti nanya-nanya juga boleh juga ya. Kayak ini adalah KU ya, artinya keterampilan umumnya. Sementara KK-nya itu adalah keterampilan khusus. Jadi nantinya mahasiswa di level S2 ini akan mampu untuk merancang, mengembangkan, menganalisis, dan mengimplementasikan teori dan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Selain juga ada CPL integratif, yaitu nantinya mahasiswa mampu berkolaborasi, memimpin, menginisiasi inovasi dalam teori dan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam untuk meningkatkan pendidikan di berbagai jenjang. Ini namanya CPL, capaian pembelajaran yang itu ada di prodi, di program studi. Ingat, program studi kita adalah Magister Pendidikan Agama Islam. Oke, next, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK ya. Jadi setelah belajar mata kuliah ini, ya diharapkan mahasiswa itu memiliki 5 CPMK. Yang pertama adalah menjelaskan, membandingkan, dan mengkritisi teori-teori kurikulum, khususnya yang relevan dengan pendidikan agama Islam. Yang kedua, merancang model kurikulum PAI yang kontekstual, inklusif, dan berbasis bukti sesuai tuntutan lokal ataupun global. Kemudian CPMK yang ketiga, melakukan evaluasi kurikulum PAI dan menyusun proposal penelitian pengembangan kurikulum mata pelajaran pendidikan agama Islam. Itu CPMK yang ketiga. CPMK yang keempat yaitu menunjukkan sikap etis, kolaboratif, komunikatif dalam proses perumusan dan pengembangan kurikulum.
Ya, dan CPMK yang kelima, yang terakhir adalah mahasiswa mampu menyampaikan hasil rancangan kajian dan temuan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam secara lisan dalam bentuk seminar, webinar akademik, dan secara tertulis dalam bentuk artikel ilmiah atau jurnal ilmiah sesuai kaedah akademik dan etika publikasi ilmiah. Nah, ya, dari 5 CPMK ini ada sub CPMK masing-masing, ya, dari mulai 1.1, 1.1, 1.2, kemudian 2.1, 2.2 sampai ke 5.2, ya, sampai ke 5.2, itulah yang akan kita pelajari di mata kuliah ini. Korelasi antara CPMK dengan sub CPMK bisa dilihat di bagian di sub CPMK-nya. Ya, jadi mata kuliah ini membahas tentang teori-teori kurikulum klasik dan kontemporer, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, model-model pengembangan kurikulum, serta penerapannya dalam konteks pendidikan agama Islam. Ya, mahasiswa di level S2 ini, magister ini dilatih untuk merancang, mengkritisi, mengevaluasi, dan mengembangkan kurikulum pendidikan agama Islam yang berbasis kepada kompetensi, kontekstual, dan berorientasi pada hasil yang disebut dengan OBE, Outcome Based Education. Ya, Outcome Based Education. Ya, nanti ada unsur studi kasus, pengembangan modul, ada mini riset, dan juga pengembangan selama 1 semester ini. Ya, ringkasannya, bahan kajiannya ini materi-materinya, ya, dari nomor 1 sampai nomor yang ke-14. Nanti file ini saya akan bagikan juga di grup, ya, sebagai bentuk pembelajaran, nanti bisa diambil istilahnya itu ya istifadah lah ya. Oke. Kemudian ada beberapa referensi yang kita bisa digunakan, bukunya Tyler R.W., ada Basic Principle of Curriculum and Instruction, ya, ini bisa digunakan. Kemudian bukunya Taba juga, nanti kita akan menggunakan teorinya Taba, yaitu Curriculum Development, Theory and Practice, ya. Kemudian juga ada Oliver P.F. juga, Developing the Curriculum. Kemudian juga ada Abdul Hamid, nanti kita boleh gunakan juga buku-bukunya Al-Atos terkait dengan Islamic Educational Philosophers, yaitu bisa juga digunakan. Selain aja bukunya Bixby dan juga Tengsi, yaitu Teaching for Quality Learning at University. Ya, nih nanti kalau bahasa Indonesia bisa ditambahkan buku-bukunya Omsten dan Hankins, dan juga modul-modul serta artikel yang lainnya. Ya, ini dosennya, kemudian prasyaratnya, dan pekan pertama sampai kedua kita akan sepakati bersama terkait dengan ya pembelajaran teori dan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Ya, pekan pertama hari ini kita akan banyak membahas terkait dengan isu-isu diskusi awal tentang kurikulum khususnya yang ada di sekolahan. Ya, jadi nanti ada semacam post test gitu ya, post test, tapi kita lebih banyak ngobrol sebenarnya ya, dan juga kita akan sepakati waktunya, evaluasinya, kemudian juga challenge-nya, apakah nanti ada UTS atau UAS, nanti kita akan sepakati ya. Jadi ini tadi yang saya bacakan sebenarnya pekan pertama hari ini adalah lebih ke diskusi awal dan juga akad bersama, serta nanti langsung ke pembagian untuk masing-masing challenge yang bisa meningkatkan dari skill kemampuan kita ya. Di pertemuan yang kedua kita akan bahas tentang bagaimana fungsi, landasan, dan juga teologis, sosiologis tentang kurikulum dalam perspektif Islam. Ya, kemudian di pertemuan yang ketiga kita akan bahas tentang teori-teori kurikulum klasik dan modern serta implikasinya terhadap ya mata pelajaran PAI. Ya, kemudian di CPMK atau di pertemuan yang keempat kita akan bahas tentang prinsip pengembangan kurikulum, komponen utama, integrasi ilmu, agama, dan umum. Ya, di pertemuan yang kelima kita bahas tentang analisis kebutuhan, pendekatan sistem, dan desain kurikulum.
Ya, kemudian di pertemuan yang keenam kita akan bahas tentang konsep dari evaluasi implementasi kurikulum PAI dengan pendekatan ilmiah. Metodenya ada, kemudian tekniknya ada, rubriknya ada, sampai kepada learning experience-nya pun ada, pengalaman belajar. Ya, jadi dulu pernah belajar nih bulan November nih tanggal 8 ini kita mulai belajar. Ada suruh ngapain ya? Kayaknya belum apa-apa udah banyak tugas nih katanya. Tenang ya. Di mata kuliah saya ini tidak ada tugas ya. Ingat nih, catat nih, saya akan ulang-ulang. Di mata kuliah saya ini tidak ada tugas ya. Nggak usah tugas, kasihan lah, sudah terlalu banyak tugasnya gitu ya. Terlalu banyak tugasnya gitu ya. Belum jadi tugas sebagai hamba gitu ya. Berat juga itu. Ya, oke, Alhamdulillah. itu di pertemuan yang keempat, pertemuan yang kelima, pertemuan yang keenam kita akan bahas tentang implementasi kurikulum PAI dengan pendekatan ilmiah tadi. Yang ketujuh menyusun proposal pengembangan kurikulum. Kemudian pertemuan ke-8 itu ada UTS, ya UTS-nya nanti tenang, kita nggak ada pertanyaan-pertanyaan jawablah, itu tidak ada ya. Kemudian menunjukkan sikap kolaboratif, komunikatif, ini di pertemuan yang ke-9, jadi etika akademik Islam, adab ilmiah, dan juga komunikasi ilmiah. Di pertemuan yang ke-10, integritas akademik, anti plagiarisme, dan juga etika publikasi. Di pertemuan yang ke-11, ini nanti lebih kepada ada beberapa, tadi saya sebutkan tidak ada tugas dalam mata kuliah ini, ya. Nanti saya hanya akan berikan challenge dan juga learning experience yang membuat Anda merasa menjadi seorang mahasiswa di level master, ya. Pertemuan ke-12, kemudian 13, 14, 15 itu lebih kurangnya sama. Jadi nanti akan memberikan mahasiswa itu menyajikan gagasan, kajian, asesmen terkait dengan PAI, baik itu di jurnal ilmiah ataupun di forum internasional. Ya, itu dari saya, dan kita bisa diskusi lebih banyak terkait dengan ya sebelum menikah kan harus ada akad dulu ya. Jadi akadnya kita harus sepakati dulu. Oke ya. Akad yang pertama adalah insya Allah kita istiqomah, komitmen ya untuk perkuliahan kita akan laksanakan setiap hari Sabtu jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Ya mungkin bisa jadi kalau biar antarodin gitu ya, jangan sampai nanti istilahnya itu istilahnya apa ya, makruh gitu ya. Makruh karena harusnya jadwalnya jam 18 tapi kita selesai jam 17.30 atau 17.45. Tadi disepakati untuk waktu sepertinya, apakah ya kalau istilahnya antarodin saling ridho berarti kita tidak sampai jam 18 gitu ya, karena biasanya kan sudah azan ya. Jadi kita sepakati mungkin antara 17.45 atau ketika sudah azan ya sudah selesai gitu ya. Jadi mungkin ya standar rata-rata 17.45 ya. Kalau merasa masih kurang berarti nanti mungkin mulainya bisa ke 16 kurang 10 atau 16 kurang 15 misalnya gitu ya. Tapi kalau sama-sama ridho sih kayaknya sih ridho-ridho aja sih. Kayaknya ikhlas-ikhlas aja sih gitu ya. Jam 16 sampai 17.45 atau sampai azan. Syukur-syukur kalau azan maghribnya jam 5 gitu ya, lebih cepat gitu ya. Tapi nggak mungkin ya, 16.45 paling ini ya. Itu untuk waktunya ya. Kemudian pertemuan nanti ikut dengan jadwal lebih kurang kan kalau nggak salah itu 12 sampai 14 pertemuan ya. Itu pertemuannya. Kemudian di pertemuan yang pertama, kedua, ketiga, mungkin antara nanti kita lihat apakah sampai kelima atau keenam, saya akan memberikan materi gitu ya. Saya akan memberikan materi. Kemudian materinya sendiri saya akan bagi, ingat ya, remember our learning system is student center learning. Jadi model pembelajaran kita ini adalah student center learning, pembelajaran berbasis kepada siswa. Gitu kan ya. Saya mau tanya misalnya ke Ustaz Nanang nih, Ustaz Nanang, di sini yang belajar siapa sih?